Di suatu kawasan tempat tinggal sedang diumumkan akan diadakan pelatihan senjata api aktif di pangkalan yang dimulai hari ini sampai pukul 6 sore. Ini adalah latihan angkatan bersenjata untuk pertahanan nasional. Para warga diminta untuk pergi ke lokasi yang aman. Komplotan pria bersenjata berjalan mendekati suatu rumah. Ada suatu mobil yang berhenti di jalan. Pria itu sudah mengarahkan senapannya ke suatu rumah yang sudah hancur. Ia membidik dan menembakkan peluru hingga mengenai foto yang ada di rumah tersebut. Di dalam rumah itu ada 2 wanita dan 1 pria yang terkapar. Jian ingin mengambil pistol yang terletak di lantai. Jian berpikir dan teringat perkataan pamannya Jong Jinman saat mereka menonton film. Agar dapat menghindari peluru, gunakan titik buta. Manusia tidak dapat melihat segalanya dengan matanya. Selalu ada titik buta. Jian mengambil pecahan cermin dan merekatkannya di gagang sapu. Jian sengaja mengarahkan cermin keluar. Sengjo langsung menembak cermin itu. Setelah itu, Jian sudah tahu arah tembakannya berasal dari tempat yang tinggi dan jauh. Jian naik ke kulkas dan melompat ke arah sofa untuk mengambil pistol. Sengjo langsung menembakkan pelurunya. Jian mengangkat sofa itu dan menemukan ada senapan di bawah sofa. Beberapa hari sebelumnya, Jian berada di kantor polisi karena memukul pria mesum yang masuk ke toilet wanita. Pria mesum itu merasa menjadi korban dan menuntut Jian atas penyerangan. Polisi meminta Jian untuk menelpon walinya agar bisa berdamai dengan pria itu. Jian menghubungi pamannya. Bukan pamannya yang menjawab, melainkan polisi. Pamannya ditemukan sudah meninggal dunia. 1 tahun sebelumnya, Jian pindah rumah dan Jinman membantu keponakannya. Jinman memastikan sudah memasang terali dengan kuat. Jinman juga memberikan lemari anti peluru untuk Jian. Jian bercerita tentang pemilik toko swalayan yang mencurangi gajinya. Pemilik toko itu tiba-tiba kecelakaan, lengan dan kakinya cedera. Lalu dia berkata akan mengirimkan uang yang tidak dibayarkan tersebut. Jian memanggil 3 kali nama pamannya dan itu semua terjadi. Itu semua adalah perbuatan Jinman. Jian tidak percaya bahwa itu semua adalah perbuatan pamannya. 뭐야? 지금 뭐해? 이거 왜 찍어? Jinman meminta Jian untuk mengingat nomor induk siswa Jian. 2201-9074. Jian kembali ke kampung halamannya. Sopir taksi itu mengaku teman satu sekolah Jinman dan pernah melihat Jian. 어떻게 저 진말이는 잘 있는겨? 삼촌 죽었어요. Sopir taksi itu memberinya kartu nama dan akan bantu Jian untuk pemakaman Jinman. Jian masuk ke rumah sakit untuk melihat jenazah pamannya. Ada luka sayatan di leher Jinman yang cukup aneh untuk orang yang diduga bunuh diri. Polisi juga tidak menemukan orang yang mencurigakan. 부검의견서는 필요 없습니다. Jian melihat ada tato yang bertuliskan Mother Help di pergelangan kaki pamannya. Jian menjadi kepala pelayat yang lazimnya dilakukan oleh pria. Jian tidak memiliki kerabat lainnya. Jian juga tidak memiliki foto pamannya. Lalu sesampainya Jian di rumah, ada Jongmin, teman masa kecil Jian. Jongmin yang jurusan teknik komputer membantu Jian mengedit foto Jinman. Jongmin juga bekerja pada waktu untuk merombak situs web penjualan selang usaha paman Jian. Polisi menghubungi Jongmin karena ia adalah orang terakhir yang menghubungi Jinman. Jinman ditemukan meninggal saat berada di kamar mandi. Jongmin menawarkan bantuan untuk membersihkan kamar mandi Jinman dan meminta Jian untuk fokus pada pemakaman saja. Sopir taksi membawa teman-teman Jinman ke rumah duka. Ada 2 pria yang mencurigakan datang ke rumah duka. Mereka bukanlah teman-teman Jinman. Jongmin membersihkan kamar mandi Jinman. Jongmin melihat ada noda darah di lemari dan menemukan ponsel. Setelah 3 hari, jasad Jinman dikremasi. Jian sama sekali tidak menangis. Ia hanya diam dan merokok. Saat di bus untuk pergi ke rumah Abu, teman-teman Jinman membicarakan Jian yang sama sekali tidak menangis. Jian sampai di rumah pamannya. Ia sudah mengganti pakaiannya. Jian teringat saat bersama pamannya. Air mata Jian tak terbendung. Ia sedih karena pamannya meninggalkannya sendirian. Lalu Jongmin datang ke rumah. Jongmin menemani Jian di rumah. Jongmin memberikan ponsel yang ditemukannya di kamar mandi. Jian merasa ponsel ini bukanlah milik pamannya. Ada pesan di ponsel itu. Jian merasa aneh karena tidak mungkin harga selang yang pamannya jual begitu mahal. Ia juga terkejut dengan saldo pamannya. Mereka berdua melihat situs web penjualan selang paman Jian. Tidak masuk akal pembeli membeli selang sebanyak itu. Jongmin menemukan situs web rahasia. Situs itu adalah Mother Help. Jian melihat tulisan itu di kaki pamannya. Situs web itu adalah penjualan senjata api. Jian tidak percaya pamannya menjual senjata. Lalu ada pesan masuk. Jian bermaksud untuk menutup toko pamannya.
Lalu pembeli itu tahu Jong Jinman sudah mati. Jongmin langsung matikan komputer itu. 지안아, 이런 거 신경 쓰지 마. 미친놈이야, 미친놈. Ada wanita bernama Son Min Hye yang mengaku sebagai guru privat bahasa Tionghoa Jinman. Wanita itu juga mengetahui Jinman mempunyai keponakan. Wanita itu membawa pistol di tasnya. Ada pesan yang masuk ke ponsel. Wanita itu maksa masuk ke rumah untuk menunggu Jinman. Min Hye menyiapkan senjatanya. Lalu beberapa drone mulai terbangkan ke arah rumah paman Jian. Ibu Jinman meninggal dunia. Jinman merasa aneh karena ibunya yang tiba-tiba meninggal. Jinman menyarankan untuk autopsi. Kakak Jinman menolak karena ibu mereka sudah lama mengidap kanker empedu. Ibu mereka kembali bersemangat karena Jinman yang kembali setelah pergi selama 8 tahun. Kakak ipar meminta Jinman untuk pulang ke rumah bersama Jian. Seungjo datang ke rumah duka. Kakak Jinman tidak mengenal Seungjo. Seungjo mengaku teman mama Jinman. Besok paginya saat di rumah, Jinman mendapat panggilan. Jinman ingin pergi ke rumah duka setelah mendapat panggilan. Ia meminta Jian untuk tetap berada di rumah. Jinman meminta Jian untuk menanyakan teka-teki sebelum membuka pintu. Jika orang tersebut bisa menjawabnya, Jian boleh membuka pintu. Ada pria yang datang ke rumah Jian. Pria itu merusak pintu rumah Jian. 말은 말인데 하지 못하는 말은? Jian menanyakan teka-teki pada pria itu. Pria itu tidak menjawab. Pria itu membuka pintu dan masuk ke rumah. Tiba-tiba ada yang menghajar pria itu. Setelah menghajar pria itu, dia masuk ke rumah dan menjawab teka-teki Jian. Dia adalah teman Jinman. Honda meminta Jian untuk bersembunyi di kamar. Ada yang kembali datang menyerang. Jian mengintip keluar dan melihat Honda sudah terkapar. Mereka masuk kamar Jian. Ternyata Jian sudah ada di luar. Tangan Jian sudah tidak sanggup menahan tubuhnya hingga ia terjatuh. Jian berlari dan tertabrak mobil. Jian langsung dibawa ke rumah sakit. Orang tua Jian dibunuh saat berada di rumah duka. Polisi menyimpulkan bahwa Jian pergi mencari orang tuanya sendirian dan tertabrak mobil. Saat malam harinya, Jian bermimpi buruk. Pria yang datang ke rumah Jian kembali ingin membunuh Jian di rumah sakit. Ternyata Jian sudah kabur dari kamarnya. Jian terus berlari dan masuk ke tangga darurat. Lalu Jian masuk kamar mayat. Jian tidak sengaja sembunyi di sebelah jenazah ibunya. Ternyata Jinman datang menyelamatkan Jian. Sebulan kemudian, Jinman membawa Jian tinggal di rumahnya. Jian bermimpi buruk saat tidur malam. Teman-teman di sekolah merundung Jian karena Jian tidak mau bicara. Jongmin membela Jian di sekolah. Teman-teman di sekolah mengatakan ibu Jian ditusuk karena berselingkuh dan ayah Jian bunuh diri. Jian bahkan melempar kursi ke teman yang mengejek orang tuanya. Guru melaporkan perkembangan Jian selama di sekolah pada Jinman. Saat hujan di jam pulang sekolah, semua anak dijemput orang tua mereka. Hanya Jian yang tidak. Jian terus berjalan pulang hingga basah kuyup. Jian menolak pulang dengan pamannya. Perlahan-lahan Jian membuka dirinya. Jian berkomunikasi dengan pamannya lewat catatan yang ditempelnya di kulkas. Jian kembali dirundung. Teman sekolahnya menguncinya di gudang sekolah. Jian hanya berdiam diri. Jian kembali melihat anjing hitam. Akhirnya Jian mengeluarkan suaranya. Jinman datang menolong Jian. Jian juga sudah bisa makan bersama pamannya. Min Hye mengaku mengenal keponakan Jinman yang belajar di Universitas Hongju. Jian tahu wanita itu berbohong. Lalu Min Hye pergi dari rumah Jian. Jongmin memeriksa situs web itu. Situs web itu dioperasikan khusus untuk anggota yang berwenang. Setiap anggota mendapat kode, dan hanya yang lulus yang mendapatkan kode. Kode merah untuk membunuh orang, kode ungu untuk mata-mata, kode kuning untuk kru pembersih yang membereskan mayat. Orang yang menerima kode dari model help tidak boleh menyerang kode hijau. 워돌프 운영자 너희 삼촌 정진만 그리고 정지안. Rumah Jian sudah diserang, lalu drone-drone menembakkan peluru. Jinman sudah menyiapkan kaca dan pintu anti peluru di rumahnya. Jian dan Jongmin tidak bisa pergi dari rumah itu. Lalu drone-drone itu mengeluarkan bom untuk memecahkan kaca. Jongmin sembunyi di lemari. Drone kembali mengeluarkan bom untuk menghancurkan pintu lemari. Jian mengketapel drone itu dan menghancurkannya dengan kursi. Di malam sebelum penyerangan, Pak Kim menyayat lengannya dan mengeluarkan kode. Dia tidak lagi membutuhkan kode ini. Lalu Seungjo datang. Sekumpulan pria itu sudah menyiapkan senjata yang mereka beli dari Jinman. Siapa saja yang dapat menangkap atau membunuh Jian akan mendapat banyak bonus. Mereka bersiap-siap pergi menyerang ke rumah Jian. Saat Jian berusia 17 tahun, Jinman memanggil tukang untuk perbaiki rumahnya. Jian merasa rumah itu tidak rusak.
Pasien merasa rumah termasuk kamar ini tidak kuat. 그럼 2주 동안 우리 어디서 지내, 삼촌? 지리산. Saat malam hari, Jinman dan Jian beristirahat di gua. Tidak ada sinyal di sana. Jian melihat pamannya yang demam. Jian kesal karena Jinman mengajaknya ke gunung dan bukan menginap di hotel. Kaki Jinman bahkan terluka. Jinman meminta Jian untuk berjalan sendiri sampai ke shelter untuk mendapatkan telepon darurat. Jinman juga menyuruh Jian membawa ketapel. Setelah Jian pergi, Jinman menghubungi Kasin. Jinman sengaja meminum obat hingga membuatnya kesakitan. Jinman sengaja membuat Jian pergi sendiri. Lalu Jinman mengambil tas berisi senapan. Jian menemukan shelter itu. Di dalam shelter sudah ada banyak anjing yang sedang makan daging. Di bayangan Jian, Jian melihat anjing itu makan manusia. Jian harus mengatasi rasa ketakutan dan trauma dari masa kecilnya. Jian mengketapel anjing itu tapi tidak berhasil. Jian berusaha melawan dan memukul anjing dengan batu. Jian kembali menggetapel anjing itu dan berhasil. Jinman datang menolong Jian. Jian merasa aneh pada pamannya yang tiba-tiba sudah sembuh. Jinman juga menjelaskan sudah membawa senapan yang dipinjamkan Pasin. Jian kesal karena hanya diberikan ketapel sedangkan pamannya memiliki senapan. Jian berlatih ketapel, lalu Jinman mengajarinya memakai pistol. Jian sudah bisa memasang pistol. Jian dan Jongmin menggunakan pintu lemari sebagai perisai. Ketapel Jian tidak mampu menjatuhkan drone itu. Min-hye menembakkan salah satu drone yang ada di luar. Dan drone yang hampir membunuh mereka juga jatuh. 뭐야 너? 배정민. Min-hye menyuntik Jongmin. Min-hye memastikan kode Jian. Min-hye datang untuk melindungi Jian. Hanya Jian dan Jinman-lah yang memiliki kode warna hijau. Siapapun yang menerima kode hijau wajib melindungi kode hijau. Karena itulah saat Jian meneriakkan nama pamannya, semua orang langsung bergerak. Pak Kim dan anggotanya bersiap-siap untuk membunuh Jian. Min-hye mengeluarkan bom asap. Seung-jo meminta drone untuk mengisap asap itu. Lalu Min-hye menembak drone itu. Seung-jo sudah tahu Min-hye lah yang bantu Jian dan menembak Min-hye hingga melukai lengannya. Pak Kim meminta Seung-jo untuk membayar lebih pada mereka karena Min-hye berkode merah dan ungu. Pak Kim dan anggotanya mendekat ke rumah Jian. Jian kesulitan mengambil pistol. Jian teringat perkataan Jinman tentang titik buta. Jian mengarahkan gagang sapu keluar agar ditembak. Jian akhirnya tahu suara tembakan itu berasal dari tempat yang lebih tinggi dan jauh. Jian naik ke kulkas dan melompat ke sofa. Peluru Seung-jo hampir mengenai Jian. Jian mengangkat sofa itu dan menemukan senapan. Min-hye mengajari Jian cara memakai senapan itu. Jongmin hampir saja terbunuh. Pak Kim dan anggotanya sudah berada di luar rumah Jian. Min-hye meminta Jian untuk pergi ke gudang. Di lantai ruang kerja Jinman ada pintu masuk ke Murder Hab. Min-hye sudah berjanji pada Jinman untuk melindungi Jian. Jian dan Jongmin memakai pintu lemari sebagai perisai untuk pergi ke gudang. Seung-jo terus menembaki mereka. Saat Seung-jo sibuk membidik kepala Jian, Min-hye menembak ke arah Seung-jo dan mengenai kepala pria lainnya. Jian dan Jongmin sampai di gudang. Pak Kim dan anggotanya sudah mengikuti mereka. Min-hye langsung melindungi mereka dan menunjuk pintu ke Murder Hab. Jian tidak tahu kode untuk masuk. 201074. Ternyata kodenya adalah nomor induk siswa Jian. Lift itu turun dan menuju ke Murder Hab. Di tempat inilah Jinman menyimpan semua senapan yang dijual. Ada pria yang mengikuti mereka. 안녕, 정지한? 난 브라더야. Min-hye bersembunyi di balik tong yang ada di lantai 2. Jinman menjadi saksi di persidangan atas pembunuhan warga sipil selama misi. Sir, I need your answer. Ada yang menghubungi Jinman. Pria itu berkata Bell masih hidup dan sedang menuju ke rumah duka bersama Seung-jo. Jinman meminta Honda untuk melindungi Jian. Saat di perjalanan untuk menyelamatkan orang tua Jian, mobil Jinman ditabrak dari belakang. Mereka menyerang Jinman. Min-hye mematikan lampu di gudang. Pak Kim dan anggotanya tidak bisa menyerang Min-hye. Min-hye menembak mereka dari lantai 2. Saat mereka menembak, Min-hye sudah sembunyi di bawah. Satu persatu anggota Pak Kim mati. Min-hye sudah menghabisi semua anggota Pak Kim. Pisau Min-hye mengandung racun. Brother meminta Jian memborgol tangan Jongmin. Jian pura-pura memborgol Jongmin dan menghajar Brother. Jian membuat Brother pingsan. Lalu Jian teringat saat ia bersama pacarnya. Junmyeon mengantar Jian pulang. Jinman mergoki mereka yang hampir berciuman. Pasin berkata peredam knalpot motor Junmyeon berlubang. Ia bisa memperbaikinya. Jinman menegur Junmyeon yang masih di bawah umur untuk mengendarai motor. Bahkan Junmyeon tidak mempunyai SIM. Junmyeon buru-buru pulang dari sana. Saat SMA, Jian bekerja pada waktu di 2 restoran. Teman-teman sekolahnya membicarakannya yang tinggal dengan pamannya. Jian tidak sengaja bertemu Junmyeon saat ia bekerja. Junmyeon malah menghindari seolah tidak mengenal Jian.
Jian merasa pamannya membuatnya tidak bisa dekat dengan siapapun. Jinman menjelaskan bahwa Minso mencuri jam tangannya. Jinman hanya menatapnya lalu dia meminta maaf dan mengembalikan jam tersebut. Lalu tutor Jian, seminggu setelah berhenti mengajar, dia ditangkap atas pelecehan. Dan Junmyeon karena umur SMA tidak boleh naik motor dan dia bahkan merokok. Jian ingin pindah dari rumah pamannya karena itulah ia bekerja paruh waktu. Jian merasa pamannya mengurungnya. Jian ingin bergaul seperti anak-anak lainnya. 나랑 내기하나 해. Jian boleh pindah jika bisa memukul wajah Jinman. Jian juga ingin tahu kebenaran tentang kematian orang tuanya. Jinman tidak menjawab pertanyaan Jian. Saat bekerja di gudang, Jian sengaja mengundurkan forklift agar ia bisa memukul Jinman. Tapi Jian gagal. Jian terus melawan dan ingin memukul pamannya. Pasin terus menghalanginya. Pasin merasa Jian terlalu lambat dan tidak akan menyentuh rambut Jinman. Pasin membuat Jian pingsan. Jian kesal karena pamannya begitu tega membuatnya pingsan. Jinman tidak mengaku dan menyalahkan Pasin. Pasin punya usaha restoran masakan Thailand. Jian ingin Pasin mengajarnya Muay Thai. Pasin meminta bayar mahal pada Jian agar bisa menyekolahkan anaknya. Jian hanya sanggup membayar 50 ribuan per minggu. Pasin langsung setuju dengan Jian. 막아봐. Setiap hari Jian berlatih dengan Pasin. Setiap pulang sekolah, Jian berlatih. Jian berlatih meninju dan menendang. Jian bahkan memakai beban di kakinya sambil berlari. Jian berkali-kali gagal memukul pamannya. Sudah 2 bulan Jian berlatih dengan Pasin. Akhirnya Jian berhasil menyerang Pasin. Saat jalan pulang, teman-teman sekolah Jian tidak sengaja menabraknya. Ternyata Minso dilecehkan. Minso langsung melarikan diri saat Jian datang. 3 pria itu meminta Jian bertanggung jawab karena Minso kabur. Jian bersiap-siap menghajar ketiga pria itu. Pria yang satunya lagi mengeluarkan pisau. Lalu Jinman datang dan menghentikan pria itu. Polisi datang karena Minso mengadu pada polisi. Jinman meminta Jian untuk lari jika berhadapan dengan orang yang memakai pisau. Jian datang ke restoran Pasin. Pasin kabur setelah meminjam uang dari pelanggannya. Polisi memberikan barang yang tinggalkan Pasin untuk Jian. Jian, you are no more gunbeni. Brother selama ini mengawasi segala aktivitas Jian. 너 누구야? 언제부터 나 감시한 거야? Brother meminta Jian untuk memberi Minhye peluru dan obat. Jongmin menyalakan lampu. Brother kesakitan jika terpapar cahaya. Brother sudah berada di sana lebih dulu daripada Jian. Jongmin menyumpal mulut Brother. Tiba-tiba Brother melepas borgol dan meminta Jian untuk tidak mempercayai Jongmin. Jian mengejar Brother. Brother sengaja membuat Jian terkurung di bawah. Lalu Brother kembali mematikan lampu. Brother menembak Jongmin dan memborgolnya. Jian membuka laci atas suruhan Brother. Isi laci tersebut adalah buku panduan penyerahan Mother Help. Jika Jinman meninggal atau absen karena kecelakaan, maka Jian akan mewarisi Mother Help. Kemudian dia akan bekerja sama dan melaksanakan tugasnya. Jian juga diizinkan melepas warisannya. Setelah tanda tangan, Jian akan bertanggung jawab. Dan terakhir sebagai pegawai, Brother berjanji akan mematuhi perintah pemilik Mother Help. Jian setuju menjadi ahli waris. Jian meminta keluar dari ruangan itu. 정민이, 놔줘. Brother tidak mau melepas Jongmin karena Jinman meninggal akibat Jongmin. Tapi Brother mematuhi perintah Jian dan melepaskan Jongmin. Jian bingung mempercayai siapa. Jongmin mendatangi Jinman, lalu dia mati. Lalu Brother meminta Jian untuk membuka file video di komputer agar percaya padanya. Jongmin menghalangi Jian mengklik video itu, karena mereka tidak akan tahu apa yang akan terjadi dan bisa saja pembunuh yang di luar akan masuk. Jongmin juga memberitahu Jinman bahwa Jian dikurung di gudang sekolah. Jian tidak tahu harus mempercayai siapa. 잘 들어, 정지한. Saat Jian berusia 13 tahun, Jian ingin memelihara kucing. Jinman berkata apapun pilihan Jian, Jinman menyerahkannya pada Jian. Jian memutuskan untuk memelihara kucing itu. Ia memberi kucing itu dengan nama Duni. Jinman meminta Jian untuk bertanggung jawab dengan pilihannya. Keputusan Jian adalah Jian menyuruh Brother untuk keluar memberi peluru dan obat untuk Minhye. Brother memberikan kacamata untuk Jian sebagai hadiah. Brother juga meminta Jian untuk tidak keluar. 오랜만이에요. 많이 컸네. Jongmin memeluk Jian dengan erat. Lalu Jongmin mengaku bahwa ia jugalah yang menyuruh Jian di gudang sekolah. Jongmin menyuntik Jian hingga membuat Jian pingsan. 뭐야? Tak lama kemudian Duni mati. 너